Hai, balik lagi kepada acara Johnny G Tajil. Hari ini kita bahas memburu forex, memburu cuan dengan forex ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya, silakan mau nanya. Wis, ada Bu Gege, ada Bu Deta, ada Sahi Granola, welcome semua ya kan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas akan bahas untuk gimana kita bisa dapat cuan di forex ya. Itu diskusi ngobrol-ngobrol ya. Wis, ada Yanti, Jessica, ada Juan juga ya, welcome semua. Nah, biar teman-teman mau nanya, mau ngobrol-ngobrol, saya ada bintang tamu hari ini akan bahas tentang gimana cuan ya kan dengan forex. Nanti ada Pak Andri Raharja ya kan, nanti akan gabung. Nah, jadi hari ini saya lagi di Australia, lagi menikmati uh, enjoy lah ya waktu-waktunya di Australia ya kan. Sekarang lebih hidupnya di Australia lebih banyak ya kan. Jadi tetap kita komitmen untuk sharing informasi dan supaya bisa lebih banyak orang bisa dapat ilmu ya dan pengetahuan. Nah, jadi hari ini di Australia kita udah nggak terlalu banyak COVID di Australia, di Sydney. Jadi sangat bersyukur saya bisa ada di sini ya kan. Jadi kerjanya itu banyak olahraga ya kan. Jadi agak kurusan ya. Jadi hari ini topiknya ada tajil, tanya Joni Jila. Jadi kamu mau tanya apapun boleh. Nanti kita ada bidang tamu juga mau tanya ngobrol-ngobrol boleh silakan. Nah, nanti ada Pak Andri at Andri Raharja ya kan akan gabung sama kita. Tujuan keuangan kita tidak tercapai mungkin karena kita nabung saja tanpa melakukan investasi ya kan. Kenapa? Karena tabungan biasa itu kalah sama inflasi ya kan, kita harus investasikan ya kan. Nah, selama ini kita bingung nih mau investasi di instrumen apa. Nah, forex menjadi salah satu jenis investasi yang sebenarnya menjanjikan, yang menarik, tapi kalau tidak paham bisa jadi bahaya ya kan, bisa jadi resiko. Nah, kita harus bagaimana pahami cara kerja forex dan dapat tips gimana cuan di bidang forex. Nah, mau tanya-tanya nanti di kolom. Nah, kita coba undang tamu kita, apakah sudah hadir? Sudah hadir? Kayaknya tadi udah kelihatan deh. Nah, oke, kita coba. Halo. Halo Pak Joni, Hai Pak Andri, apa kabar? baik, apa kabar juga Pak Joni? Luar biasa, sehat. Syukur ya Pak. Pak Andri, nah ini saya kenalin dulu ya kepada teman-teman yang hadir hari ini. Ini Pak Andri ada sebagai Head of Projects dari True Evendo, Event Production. Sekarang Pak Andri, aktivitasnya seperti apa nih, terutama pas era-era pandemi ini? Gitu. Boleh ceritakan sedikit nggak? Boleh Pak Joni, jadi nama saya Adri Raharja dan saya adalah Head of Hmm, Project dari Druvindo Event Production Agency. Nah, kita basically hmm, bergerak di bidang event, industri event, namun yang seperti kita tahu ya, ketika pandemi terjadi di awal Maret masuk ke Indonesia, akhirnya hmm. semua event-event offline itu harus pending atau cancel Pak Oh, Joni. And hmm, that's very hmm, tough time for our team gitu ya. Sampai hmm, akhirnya kita decide untuk masuk ke dunia event online, di mana sebetulnya kami hmm, juga satu tim nggak punya basic online, tapi ya kita harus hmm. beradaptasi untuk bisa survival, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Seperti itu, Pak. Terus gimana? Event online bagaimana jadinya? Kalau event online saya boleh ada gambaran event seperti apa, klien-kliennya seperti apa, boleh cerita sedikit nggak? Iya, pada awalnya itu klien-klien, kebetulan kami main di B2B ya, B2B, klien-klien Hmm, corporate tuh masih pesimis ngelihat online event. Mereka merasa, oh engagementnya kurang lah, activationnya kurang dan segala macam, lebih ribet, lebih repot. Tapi karena memang hmm, kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa mengadakan event offline, di mana waktu itu government kita juga ibaratnya mencabut perizinannya, semua izin hmm, keramaian, akhirnya nggak ada pilihan lain. hmm, Sementara yang namanya marketing hmm, activity, campaign harus tetap jalan. hmm, hmm, Branding kan harus tetap hmm, memberikan communication kepada para customernya. hmm, Sampai hmm, akhirnya hmm, pelan-pelan mereka mulai membuka diri untuk bisa mau mengadakan online event. Dan di sanalah kami hmm, masuk untuk memberikan solusi buat mereka, buat perusahaan-perusahaan hmm, yang khususnya hmm, kena dampak pandemi juga, untuk bisa hmm, mengadakan online event, Pak Joni, hmm. gitu.
Good, interesting. So open up a new opportunity, a new way of doing things, ya kan, new perspective ya bisa tahu, siapa tahu new creativity and new innovation yang bisa muncul. Amazing, keren Iya. banget. Nah, jadi sesuai topik hari ini sebenarnya bukan ngomongin online event ya kan, kita Iya, topik hari iya, ini adalah iya. memburu cuan dengan forex ya kan. Nah, Wow, saya menarik senang sekali sekali nih Pak. karena anak-anak muda sekarang nih mulai banyak nih melek investasi, salah satunya adalah forex ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan obrolan sore ini makin banyak anak-anak muda bisa melek dan mulai investasi supaya tujuan finansialnya tercapai ya. Iya, Harapan kita ke betul. sana, lebih banyak kita sharing supaya banyak informasi bisa disampaikan. Iya Pak, jadi pada Ya. saat ketika pandemi terjadi juga jujur aja secara income gitu ya, kita pasti mengalami Hmm. masalah dari sisi event gitu. Akhirnya waktu itu karena kita saya punya waktu luang, akhirnya saya mulai mencari-cari Pak, kira-kira alternatif apa sih yang bisa mendatangkan income buat saya gitu. Dan salah satu hal yang saya temui, yang saya pelajari adalah dunia forex. Dan jujur aja nih Pak, saya tuh Oke. bener-bener tadinya bulan Maret tuh sama sekali awam banget dengan dunia forex. Hmm. Mungkin kalau saya Hmm. tahun-tahun sebelumnya itu pernah trading saham. Trading saham manual Oke. saya pernah Hmm. ya. Tapi ketika masuk dunia Hmm. trading forex, saya merasa ini jauh lebih kompleks. Nah, makanya saya bersyukur banget Betul, nih Pak. jauh lebih kompleks. Lebih Betul. kompleks bener ya Pak ya dibanding saham ya. Tapi di sisi lain juga Hmm. menjanjikan return yang jauh lebih menggiurkan daripada saham ya Pak ya. Betul, betul. Nah, makanya saya senang banget nih hari ini saya dalam segmen ini saya bisa akan bertanya-tanya banyak kepada Pak Joni G nih Pak. Boleh ya Pak ya? Saya nanya-nanya Silakan, tentang silakan, forex. silakan. Boleh Mau ya Pak nanya ya? apa? Boleh, silakan. Iya, kebetulan saya juga informasikan ke beberapa rekan saya gitu. Mereka juga banyak yang tertarik dengan dunia forex trading. Dan rata-rata mereka juga awam, Pak. Mungkin nggak jauh beda sama saya. Nah, kalau saya boleh tahu sebetulnya konsep dari forex dan forex trading itu seperti apa sih, Pak? Kalau kita bicara saham kan barangnya ada nih, Pak. Perusahaannya ada. Nah, kalau forex itu kayak gimana sih, Pak, sebetulnya? Oke. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong di Indonesia ya, oke, saham Indonesia hanya, kan kita saham itu apa sih? Saham adalah pemilikan perusahaan. Pemilikan perusahaan, kalau kita beli pemilikan itu, ya kita bisa dapat hak sebagai pemilik perusahaan itu, yaitu atas, bisa aja kalau kita cukup banyak, kita bisa ada hak suara, kita hak dari keuntungan, dan kalau perusahaan itu makin baik, kita ada hak pemilikan. Jadi kalau harganya bisa meningkat karena dinilai lebih baik perusahaannya, jadi kita dapat keuntungan dari selisih harga. Jadi kalau kita ngomong trading, kita trading kan jual beli, ya kan? Kalau kita jual beli, ya pasti harapnya jual murah, ya kan? Beli lebih murah, jual lebih tinggi, Betul. ya kan? Nah, beli lebih murah, jual lebih tinggi. Ya, Prinsipnya adalah seperti itu. Kita mau dagang apa sih? Mau dagang AirPods, ya kan? Pasti mau beli harga lebih murah, jual lebih tinggi. Sebenarnya trading adalah itu. Saya sekarang lagi menjajaki trading seafood, ya kan? Saya beli harga lebih murah, saya jual harga lebih tinggi, ya kan? Supaya dapat keuntungan. Nah, jadi itu prinsip trading adalah seperti itu. Nah kalau itu kan saham dan pemilikan saham dan trading saham yang banyak orang lebih familiar. Nah, itu ada supply market, supply demand. Makin banyak demand-nya, makin banyak peminat belinya, otomatis harganya akan tekan naik. Ya kan? Kalau banyak supply-nya, banyak yang butuh barang, jual murah, otomatis tertekan. Sama prinsipnya di bidang apapun, mau itu makanan, mau itu rumah, properti. Contoh properti sekarang ya, banyak harga COVID. Karena demand-nya menurun, peminatnya menurun, penjualnya banyak, jadi supply-nya limpah, jadi jual murah nih supaya orang mau beli propertinya mereka. Jadi sebenarnya good time buat properti juga. Time to buy ya, Pak ya. Buat yang siap ya, buat yang siap dana, yang siap cash and cash flow. Now is cash and cash flow is king. Cash is king. Cash flow is King Kong. Cash flow itu King Kong. Jadi sangat penting ada cash. Jadi itu adalah kita ngomong soal trading ya, jual beli dan lain-lain. Nah, kalau forex itu apa? Forex itu ada foreign exchange. Foreign exchange adalah pertukaran falas. Nah, pertukaran falas berarti negara sama negara nih. Ada IDR, ada US dollar, ada Sing dollar, ada Japan yen, ada dan lain-lain, kan? Nah, jadi antara negara butuh dagang. Jadi mau COVID, mau gimana pun negara pasti dagang. Butuh beli batu bara, butuh beli minyak, butuh beli airport, butuh beli plastik, butuh beli macam-macam. Jadi antara negara itu karena dagang, otomatis ada supply dan demand atas barang yang mereka produksi, ekspor dan import dan tekanan. Jadi itu otomatis ada penggerakan harga. Nah, jadi trader, kalau trading saham kan penggerakan harga dari saham. Kalau trading forex adalah penggerakan dari
pertukaran nilai uang. Ya, Oke. jadi dari tukeran nilai uang tuh berharapnya sama. Oh, harga lagi murah, kita berharap beli di harga lebih rendah, jual harga lebih tinggi. Kalau pertukaran ya kan kursnya berubah ya kan. Nah, tapi kompleksitas dari forex adalah juga bisa dari harga lebih tinggi, ternyata lagi turun, kita bisa jual dulu, nanti beli di harga paling bawah. Jadi selisih harganya pun menjadi keuntungan. Nah, itu membuat forex tuh bisa banyak strategi yang dijalankan karena bisa jual beli dan lain-lain. Nah, dan forex juga ada faktor satu lagi, ada faktor leverage, ada faktor margin. Di mana hal yang kecil bisa gerakin yang gede. Jadi kalau di saham kita harus beli ini 100 lembar saham, ya kita harus keluarin uang buat 100 lembar. Nah, tapi kalau di forex ternyata menggerakkan $10.000 mungkin hanya butuh $1.000 atau $100 gitu. Itu ada leverage, ada marginnya. Nah, jadi itu otomatis penggerakan modalnya lebih kecil untuk menggerak uang lebih banyak. Jadi bisa keuntungan lebih besar, tapi juga rugi lebih besar. Karena bisa rugi habis karena modal yang kita taruh sebenarnya tidak bisa menahan penggerakannya gitu. Nah, jadi itu forex itu ada perdagangan antara negara dan bisa jual dan beli sekaligus gitu. Karena kalau saham cuma harapin harganya naik, kalau di forex lagi turun bisa kita jual dulu, nanti waktu turun kita baru beli. Itu baru bisa nutupin selisihnya. Ya. Saya juga dengar kalau bisa dengar margin. Sedikit. Kalau margin Pak, saya juga sering dengar istilah margin call. Margin call itu apa sih Pak? Kan tadi dibaca tentang jadi, margin ya Pak ya. Nah, jadi gini, karena perdagangan itu adalah ada margin kan leverage kan ya. Jadi leverage berarti ada perkalian lipat. Nah, kalau penggerakannya turun cepat, walaupun pernah dikit, tapi modal kita dikit, jadi otomatis kita nggak cukup margin kita. Kita punya kita yang kita taruh nggak cukup untuk penggerakan menahan waktu dia sesuai dengan arah kita. Jadi kena margin call berarti kita harus nambah deposit kita supaya bisa melanjut tradingnya. Ya kan? Kalau tidak melakukan deposit berarti hangus. Kalau kita tidak bisa menambah deposit berarti kita hangus. Jadi kita punya contoh, kita masuk 100 juta, ya kan? Kita masuk 100 juta. Ternyata tidak sesuai dengan arahan kita dan kita tidak pasang amannya, stop loss-nya. Jadi waktu dia salah arah, kena titik rendah yang akhirnya deposit kita nggak cukup untuk itu kan 100 juta, geraknya mungkin bisa lebih besar, bisa 100 kali lipat, bisa 200 kali lipat, bisa 400 kali lipat. Jadi itu geraknya besar. Jadi waktu arahnya salah arah, jadi kita punya modal bisa tergerus, tidak bisa lanjut trading. Jadi itu margin call. Jadi telepon tengah malam, Bapak investor, ternyata trading Anda tidak sesuai dengan prediksi dan ada terjadi margin call. Jadi harus nambah duit, kalau nggak modal awalnya hangus. Jadi dikasih waktu. Kalau tidak ini akan hangus. Nah, itu margin call. Apakah berarti dengan margin call ini pemain atau trader yang memiliki dana yang lebih besar akan berkesempatan jauh punya probability untuk win-nya lebih banyak, Pak? Bukan lebih ke win-nya sih, lebih ke supaya tahan napas. Probability win akan always the same karena tergantung analisa dan pasar geraknya seperti apa. Itu probability selalu seperti itu. Ada modal, berarti kalau ternyata lagi tekor, jadi modal ini kan supaya dilindungi. Contohnya 100 juta nih kita taruh, ternyata salah arah. Supaya modal ini terlindungi, kita mungkin harus suntik 100 juta lagi, modal kita jadi 200 juta. Iya, dengan ekspektasi kalau salah arah lagi, harapnya kan naik kan, kita lindungi. Kalau turun lagi, ya kan, berarti kita suntik lagi 1 juta nih, supaya bisa menahan lagi kan, bisa bertahan lagi. Nah, udah 300 juta itu, seperti itu ya. Berharap tiba-tiba naik, untung semua, 300 jutanya tuh bisa untung semua, itu berharapnya seperti itu. Jadi sebenarnya pemikirannya modal lebih besar, sebenarnya untuk menolongin modal yang di awal. Ya, kalau modal pas-pasan, saya cuma punya 100 juta. Salah arah margin call, udah habis, nggak ada modal. Berarti gimana? Ya, tutup. Nggak bisa berarti lanjut rugi, ya, Pak, cut ya? loss. Nggak bisa lanjut. Jadi dengan ada modal lebih besar, sebenarnya kita bisa lakukan money management, dan kita bisa ada ketahanan atas volatility pasar. Baik Pak. Nah, banyak teman-teman saya juga yang bergabung pada sore hari ini tuh ibaratnya mereka baru pertama kali ingin masuk dalam forex trading. Kalau bicara soal pertama kali, kalau sebagai pemula Pak, apa sih langkah awalnya Pak untuk kita bisa ikut trading dalam forex? Kalau boleh disclaimer sedikit ya.
Ini mungkin agak serba salah, soalnya saya juga ada perusahaan berjangka. Oke. Jadi gini, I don't personally, I don't really trade. Oke. Ya, personally saya bukan trader, saya sebenarnya investor. Saya melakukan prinsip investing sebenarnya, risk management sama investing. Jadi gini, kalau kita mau lakukan trading, saran saya sebelum itu harus lakukan financial planning dulu. Oke. Apa yang kita tradingkan sanggup kita rugi nggak? Ya. Ya, sanggup kita rugi nggak? Ya kan, itu satu. Kenapa? Because you only invest and you only trade money that you're willing to lose. Kalau uang itu adalah uang susu, uang buat dapur, beli rumah, iya Pak ya. jangan, Okay. ya. Jadi itu tidak, ya kan. Jadi pertama harus lakukan financial planning, pastikan ada dana darurat. Dana darurat itu yang bisa saya ceritakan minimum 6 sampai 9 bulan dari pengeluaran kita. Oke. Ya. Kenapa 6 sampai 9 bulan? Karena kalau terjadi sesuatu, kita butuh uang, kita masih ada 6 sampai 9 bulan pengeluaran kita bisa hidup. I see. Nafasnya lebih panjang ya, Pak ya. Yes. Jadi itu dulu tuh sebelum trading, sebelum investasi, you punya tabungan nggak 6 sampai 9 bulan pengeluaran kamu? Pengeluaran kamu berapa? Pengeluarannya 10 juta. Ya butuh 60 sampai 90 juta. Ya, kalau tidak ada itu, lagi invest atau trading setengah-setengah, ternyata tidak sesuai dan something happen, nah itu bisa gagal semua. Ya, jadi financial planning, money management kepada pribadi sangat penting sebelum masuk trading dulu. Itu dulu. Saya basic dulu ya. Kalau yang belum paham, belum ngerti itu dulu. Basic dulu. Soalnya kalau itu sudah kokoh, berarti ini akan bekerja menghasilkan uang buat kalau ada apa-apa kita masih ada peluru lagi. Iya. Yang tadi 6 sampai 9 bulan tadi Pak ya. Iya. Yes, itu nggak ganggu hidup ya kan, keluarga ya kan. Jadi itu dulu, itu udah ada. Habis itu mulai bangun portfolio kayak piramid. Ya, portfolio piramid. Kita harus dibagi ke pundi-pundi yang berbeda, ya kan? Jadi dengan pundi-pundi yang beda adalah yang paling low risk itu lebih besar angkanya di bawah. Ya, jadi middle kan kayak piramid kan, low risk, medium risk, high risk, ya kan? Nah, jadi gini. Tergantung kita punya knowledge and experience, kita bisa manage the risk. Ya, jadi bukan masalah di produknya, bukan masalah di gimana kita know-how-nya supaya manage the risk. Kayak seperti ini. Seorang yang nyetir F1 racing, menurut orang tuh resiko nyetirnya luar biasa cepatnya. Tapi kalau dia punya teknik dan skill, dia bisa nyetir dengan baik dan tidak kena tabrakan. Ya, tapi orang yang mungkin nggak ngerti, ya kan, nyetir mobil biasa aja belum apa udah nabrak. Ya, betul. Ya kan? Yang baru belajar, ya kan, mobilnya mobil biasa, yang jalannya ngacep belum apa udah nabrak, ya kan? Loh, kok mobil yang pelan aja bisa nabrak, tapi mobil kenceng enggak? Ya tergantung skill dan knowledge. Ya, jadi nanti setiap produk, setiap ini contoh forex dan lain-lain itu butuh skill knowledge yang tertentu untuk bagaimana manage resikonya supaya dengan lebih manage resiko otomatis piramidnya bisa kita atur, ya kan? Kalau kita belum tahu, berarti kita mesti main di atas yang kecil dulu, modal kecil, kita belajar dulu. Ya, kalau kita udah makin bisa manage resiko, baru kita modal lebih besar di tengah. Kalau kita makin mahir, baru bisa lebih sedikit lagi di bawah. Ya, ngerti maksud saya ya? Jadi gini, kayak contoh, menurut orang saham itu resiko, banyak yang rugi. Ya, contoh saham ya. Tapi menurut si Warren Buffett, yang orang terkaya dengan main saham, dia punya aset hampir 90% lebih itu di saham. Dan dia roll over, karena dia bikinnya very, very safe sampai setahun profitnya dia hanya 22,1%. Seorang Warren Buffett yearly punya profit hanya 22,1%. Yearly. Dia per month cuman yearly 22,1%. Itu orang terkaya di main saham, di investment, ya kan? Dia cuman profit 22,1%. Ya, berarti per bulan rata-rata 2% kira-kira. Setuju ya? Berarti, ini tolak ukur nih, berarti dia aja 22,1 bisa jadi orang terkaya di dunia. Kalau return-nya di atas dia, berarti bisa nyalip dia loh. Ya, logikanya begitu ya Pak ya. Dan rata-rata yang main saham itu pasti juga akan mengejar lebih ya Pak ya. Nah, jadi mesti ngerti,
dia kenapa menjadi orang terkaya? Karena 22,1% selama 40 lebih tahun konsisten. Ya, 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 ya. Ya, Ya. jadi karena itu dia taruh bukan di paling tinggi, dia udah taruh di piramid bawah. Oke. Karena dia bisa manage resiko itu. Kalau kita masih belajar, porsi kita jangan di sini dulu, kita di sini dulu gitu. Di atas dulu ya Pak, yang kecil dulu ya. Semakin Iya. kita kecil dulu, semakin kita mahir, kita tambahin, semakin kita mahir, kita tambahin, makin paham, makin ngerti, makin pengalaman, baru kita tambahin lagi gitu loh. Jadi nanti dari hasil dari yang di bawah sini bisa menciptakan lebih banyak yang kecil-kecil lagi untuk di pundi-pundi yang beda gitu. Jadi money management, knowledge management kita jalanin. Nah, baru kita kalau mau siap trading, baru kita pertama buat saya adalah invest in yourself. Oke. Ya, banyak orang langsung buka. Nyebur. Kan saya bilang no, invest in knowledge dulu. Ya kan, luangin waktu, luangin waktu, luangin biaya untuk belajar dan learn from the best. Ya kan? Kenapa? Kalau kita salah, bayarnya jauh lebih mahal daripada kursus. Dan banyak orang banyak banget nyesel. Aduh, harusnya aku dengerin Pak Joni, harusnya kita ini dulu, ini tatanya udah rugi ratusan juta. Kursus paling cuma berapa sih? 10, 20 juta, 30 juta. Yang terbaik aja 1 juta. Tapi banyak orang rugi sampai ratusan juta nggak kerasa. Ya, coba tapi suruh belajar ini berat gitu ya. Iya. Ini sebuah insight bagus banget nih yang saya dapatkan. Jadi ternyata kita harus invest di our knowledge dulu ya Pak ya. Sebelum daripada kita langsung nyebur ya, dan berkata orang, apa kata orang, lebih baik kita belajar langsung. Oke, Pak Joni. Baik. Nah, Pak, saya punya pertanyaan berikutnya nih, Pak. Kalau nggak salah dalam forex trading itu ada beberapa metode ya, Pak ya. Kalau saya pernah dengar ada yang manual, tapi ada juga yang ibaratnya autopilot. Nah, mungkin boleh diberitahukan nggak, Pak, kelebihan dan kekurangan masing-masing, atau mungkin ada metode apa lagi sih, Pak, selain daripada itu? Jadi gini, itu kan metode trading. Sebenarnya sebelum masuk metode trading, kita harus pertama milih broker yang benar dulu. Oke. Ya, kalau kita tidak milih broker yang benar, itu mau metode apapun nggak ada artinya. Oke, broker dulu ya Pak ya, yang dipilih. Jadi broker, ya kan. Brokernya satu, ya kan, izinnya apa, pengawasan seperti apa, satu. Struktur broker kan broker nih. Broker harusnya lempar ke LP, liquidity provider. Oke. LP-nya siapa? Oke. Ya kan? Nah, tujuannya apa? Ini adalah STP atau market maker? Apa tuh, Pak? Mungkin banyak kita yang masih belum awam. Oke, STP itu straight through processing. Oke, kalau straight through processing, terima order, lempar order. Si broker terima selisih komisi. Mau menang, mau kalah, dia teman selisih komisi. Mau buy or sell, dia pasti terima margin, dia terima spread, ya, dan komisi. Ya, jadi mau menang kali dia terima dikit aja, gitu ya. Oke, itu adalah STP, straight through processing. Dia nggak macam-macam lah ya. Nah, kalau market maker, order diterima, tidak dipasung ke internasional, ditelan. Oke. Ya. And then? Jadi bayangin, orang invest 1 juta, orang beli nih 1 juta, harapin naik dong. Grafiknya kayak naik nih, ya kan, kayak harapin naik. Dia kan invest 1 juta nih. Uang masuk ke broker, nggak dia lempar ke international market, dia simpen. Oke. Ya. Jadi dia telan to order. Dia kerjasama sama LP, dia telan to order. Ya kan? Nah, impact-nya market maker seperti apa? Kalau dia telan to order, berarti sama-sama lihat grafik ya. Kalau grafiknya benar naik, 1 juta untung 20 juta. Si broker harus kasih 20 juta dari kantongnya dia dong. Iya. Kan dia nggak lempar keluar. Ya kan? Dia harus profit ya udah 120 juta. Tapi digital kan dia belum tarik. Ya. Tapi kalau ternyata rugi secara digital, jadi 100 juta modal jadi 80 kan contoh. 20 juta. Jadi kerugian si nasabah, uang ini masuk kemana? Masuk si LP dan broker. Iya. Yes. Karena jadi ini istilahnya jadi bandar. So dari dua ini mana Bapak yang kita lebih pilih, mestinya yang mana sih Pak yang Bapak rekomendasikan? Menurut kamu ya kan, contoh kalau kita taruh di broker atau di LP, kalau kita untung dia rugi, kalau kita rugi dia untung, you mau taruh dia? Enggak. Ya. Server dia yang pegang. Server dia yang pegang, ya kan? Nah, ini lebih teknis lagi nih.
Server pakai apa lagi? Pakai MT4 atau MT5? MetaTrader 4 atau MetaTrader 5? 90% di Indonesia brokernya pakai MetaTrader 4. Ya. Oke. MetaTrader 5 sudah ada sejak 2010, udah 10 tahun. Terus Kok kenapa nggak upgrade? Kenapa nggak di-upgrade? Ini open ya, ini open ya. Oke, Pak. Satu, MetaTrader 5 memang lebih mahal. Ya, per bulannya harus bayar lebih mahal. Brokernya yang bayar ke MetaTrader. Broker, kita harus daftar ya, ke MetaTrader. Untuk pakai servernya lebih mahal, ya kan? Biasanya mungkin bayar 20-30 juta, ini mungkin 30-50 juta. Ya, lebih dikit lah ya, lebih mahal, ya kan? Jadi istilahnya gini, itu alasan dia nggak mau upgrade, ya kan? Tapi yang terutama, MetaTrader 5, kamu googling aja, MetaTrader 4 itu rawan dimanipulasi. Yang menang jadi rugi, yang rugi jadi menang. Ya. Nah, kalau aku lihat dia pakai MetaTrader 4, ya kan, dan kemungkinan besar dibandarin atau di market maker, karena ada caranya untuk ngecek, ya kan? Kemudian yang berarti yang saya menang sebenarnya supaya iming-iming saya nambah duit lagi. Nanti satu saat tiba-tiba kalah, dia telan semua. Ya, bisa diatur seperti itu. Jadi gini, bukan saya bilang bahwa semua broker yang seperti itu, tapi kalau satu LP-nya satu doang, berarti kemungkinan besar dia nggak lempar siapa-siapa. Jika ada caranya untuk ngecek LP, yang satu, ya kan. Kedua, habis itu dia pakai MT4. Saya prefer kalau mau pakai MT5. Kenapa nggak cari broker yang pakai MT5? Ya, MetaTrader 5. Jadi servernya dia modal dikit deh, ya kan? Masa tiap bulan bayar ekstra 10-20 juta nggak sanggup, broker apa itu? Pak, baik. Atau mungkin orang teknisnya nggak ada, gitu kan? Jadi itu berapa tips memilih broker dan pengawasnya siapa? So gini, kalau pengawasnya nggak bagus juga, ada ini dispute, LP, ya, Pak, ya? itu kita berat. LP. Bukan, pengawas itu bukan. lembaga pemerintahnya. LP ada pedagang. Jadi ada broker, ada pedagang. Jadi gini, kalau kita perhatiin, kalau cara forex bekerja, ya kan kita tuker fisiknya, dagang ya, trading dagang nih. Kita mau beli batu bara, kita mau beli ke Cina, ya kan? Contoh kita mau beli apa ke Cina, ya kan? Kita banyak beli barang di Cina. Kita transfernya kemana? Ke China melalui yuan ya, Pak ya. Lewat apa? Lewat bank di Indonesia. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong masukin box di DHL kita kirim duit kita. Enggak dong, ya kan? Pasti, kita lewat bank dong. Lewat bank dong. Nah, jadi gini, ada bank retail, nanti ada prime bank, ada yang wholesale. Nah, itu sebenarnya di Falas itu ada namanya liquidity provider, banyak bank-bank besar. Yang terima trading gitu loh. Bank-bank besar kayak JP Morgan, HSBC, itu bank-bank besar yang international, yang saling trading. Jadi ini kirim ke sini, kurang itu ada tradingnya. Itu biasanya kalau LP itu biasa seperti itu biasanya. Tapi kalau LP-nya bukan bank besar atau tidak pernah dengar, you know. Udah you tahu, I tahu gitu ya. Oke, Pak. Jadi setelah ada broker, setelah itu ada LP, ada penjamin. Berikutnya ada lagi, Pak? Baru atau kita bisa langsung masuk ke dalam metode? Kalau itu strukturnya sudah benar, kan bisa trading sendiri, ya trading sendiri. Nah, juga ada metode yang sebutnya copy trade, ya kan, copy trade. Copy trade berarti kita ikutin master trader, ya master trader, mau itu robot, mau itu orang, kita ikutin aja. Nah, pas ikutin itu kita bisa rasioin, dia masuk 1, saya masuk 1/10-nya. Atau bisa double, dia masuk 1, saya masuk 2. Nah, itu bisa di rasio copy trade-nya bisa diatur, jadi diracik ya. Jadi itu copy trade. Nah, juga ada robot trade. Nah, ini sering kali di Indonesia orang bilangnya robot, sebenarnya copy trade. Ya. Oh, ini robot saya nih. Nah, tapi robotnya tinggal ikutin aja, ya. Jadi automatic trade, ya pikir itu robot. Robot yang asli itu bisa diatur. Oh, ternyata indikatornya apa, bisa diatur supaya eksekusinya seperti apa. Itu bener robot, ya kan. Jadi waktu aku coba beli robot, autopilot dan macam-macam, saya bilang saya bisa, tahu nggak rumus? Oh, tuh nggak bisa tuh rahasia. Ini bukan robot, ini copy trade.
Oke, jadi it's different ya Pak ya, copy trade sama robot tuh different ya Pak? No. Oke. Tapi di Indonesia disatuin, ya kurang ada education. Jadi Iya, iya. robot kita bisa tweaking, kita bisa atur, oh indikator ini ngapain, kita bisa program tuh robot. Oke. Itu baru di robot. Kalau copy trade, yang penting dia beli, saya ikut beli, dia jual, saya ikut jual, otomatis tetap otomatis. Tapi kita nggak bisa ngatur rumus dan indikatornya. Logic gitu. ya Pak ya? Iya. Alright. Jadi ada self trade, ada copy trade, ya kan? Tadi ada apa tuh namanya? Ada dengan robot, robot, ya kan? Ada robot. Ada satu lagi yang nggak gitu familiar, ada namanya manage account, PAM. Oke. Ya, professional account management. Ya, jadi kalau di saham ada mutual fund, reksadana. Manusia yang tradingin, bener kan? Iya. Ya, manusia yang tradingin. investasinya gitu ya Pak ya? Betul. Nah, di forex itu namanya MEM, multiple account management. Jadi ada manajer investasinya yang tradingin untuk ini. Nah, jadi saya udah coba berapa robot, awalnya profit, ujung-ujungnya nggak gitu. Jadi saya masih agak hati-hati sama robot dan copy trade lah ya istilah. Waktu itu, dia buktiin ini gimana, saya coba, ternyata tidak sesuai dengan dijanjikan. Jadi saya agak hati-hati ya. Bukannya saya percaya satu hari pasti ada, cuman mungkin teknologinya masih baru, masih butuh dibuktikan gitu kan. Biar orang lain yang coba-coba nanti ada hasilnya baru saya petik. Jadi itu gitu. Saya sekarang kalau self trading saya masih don't have a very good result. Karena saya nggak suka mantau screen, liatin, saya nggak gitu suka ya kan. Jadi saya bukan tipe trader ya kan. Saya tipe investor. Jadi saya manage resiko, saya ngatur strategi. Saya pakai vehicle forex ini pakai MEM, pakai professional. Nah, jadi saya tidak langsung trading, tapi itu tetap menghasilkan buat saya. Jadi itu yang saya alami itu yang saya alami berapa. Mungkin masih ada yang lain, tapi itu berapa style tradingnya ada yang saya temukan. Oke, baik Pak. Berikutnya Pak, kalau misalnya kita mau mulai untuk trading atau investasi di dalam forex Pak, sebetulnya berapa sih Pak dana yang dibutuhkan Pak? Banyak orang yang bertanya Pak. Setiap broker beda-beda, tergantung strategi yang kita mau mainin juga ya kan. Kalau kita trading sendiri sebaiknya, contoh kita mau trading berapa? Kita mau trading di angka contoh $100, contoh lah $100. Minimal berapa sih Pak sebetulnya Pak? Beda-beda. Setiap perusahaan kan leverage-nya beda. Jadi ada yang satu lot 10.000. Kalau kita trading di bank, kita mau trading bank ada bisa trading forex. Kalau trading di bank itu minimum $10.000. Ya kan, itu minimum $10.000. Nah, kalau kita trading sama broker tertentu mungkin minimum 1.000. Nah, dia bikin leverage 1:10 atau 1:100 gitu loh. Ada juga bikin micro lot, cuman $100 udah bisa juga ada gitu. Nah, itu leverage-nya lebih gede. Jadi itu tergantung broker masing-masing punya peraturan beda-beda. Di Indonesia baru mulai bolehkan micro lot. Dulu belum bisa. Tapi di internasional sudah banyak micro lot. Nah itu kita bicara soal berarti harus milih broker. Beda broker maka akan beda berapa dana yang bisa dimasukkan ya Pak startnya. Nah kalau kita bicara soal leverage-nya beda. Leverage-nya beda. Iya. Nah kalau bicara soal broker Pak, bagaimana sih Pak kita tahu kalau broker forex yang kita pilih itu aman dan terpercaya Pak? Bagaimana kita bisa tahunya Pak? Jadi gini, kalau kita mau rule of thumb aja, satu dia terdaftar nggak? Brokernya terdaftar di negara tersebut nggak ya kan, itu rule of thumb general ya, itu rule of thumb general terdaftar atau enggak, itu satu ya kan. Kedua, saya karena prefer tidak mau trading yang ada market makernya, saya pasti tanya LP-nya siapa, liquidity provider siapa ya kan. Kalau dia cuma sebut satu nama, saya udah tahu. Udah tahu nih kemungkinan besar market maker. Kalau dia sebut banyak nama, berarti dia lempar. Saya tanya kenapa begitu banyak liquidity provider. Oh, saya mau kasih the best deal. Yang mana harga terendah saya kasih ke LP itu yang benar. Bener dong, ya kan? Betul. Masa harga berapapun saya kasih dia melulu, berarti kan ada apa? Something ya, Pak ya. Iya, maunya kan the best price dong buat nasabah, supaya nasabah happy kan, tradingnya happy kan, jual belinya the best price. Mau beli harga termurah, mau jual harga tertinggi kan, kita pasti di-compare sama LP-LP ini gitu loh. Nah, yang benar adalah seperti itu. Kalau dia cuma ada satu atau dua nama, itu ya, pada dipertanyakan. Udah tahu permainannya seperti itu. Tapi gini, problemnya yang seperti itu diizinkan di Indonesia.
Ada Jadi apa gerangan? itu bukan Oke. ilegal di Indonesia, ya kan? Iya, iya, Kenapa? iya. Saya sempat tanya, Mhm, kenapa iya. itu diizinkan? Itu kan secara Mhm, long term merugikan mhm, nasabah. Nah, intinya adalah kalau memang brokernya integritas macam, ya tentu susah diatur. Tapi mhm. intinya gini, Iya, kenapa? Salah satu kuncinya adalah likuiditas di Indonesia oke. itu kecil menurut Hmm, di luar. Jadi otomatis dia izinkan seperti itu supaya mhm. marginnya lebih besar untuk keuntungan lebih besar buat para pemain supaya Oke. bisa menutupin Iya. biaya ininya. Tapi buat saya adalah itu jadi spiral, jadi negatif Hmm, spiral karena banyak orang mengalami tidak fair atau kerugian karena oke. struktur itu udah otomatis sulit buat para trader menang. Mhm. Iya, Jadi otomatis itu jadi bad name, jadi bad name iya. industri di Indonesia. Mhm, Jadi kalau di Indonesia forex lumayan mhm, orang ada bad taste, bad name. Di luar mhm, negeri, Australia, di mana mhm. itu nggak ada, Nggak ada ya, Pak netral. ya? Iya, iya, iya. Itu Oke. fine-fine aja. It's one of the instrument yang mereka pakai buat investment dan buat bagi portfolio. Tapi Mhm, ternyata di Indonesia itu banyak yang hmm. punya bad experience gitu. Mhm. Iya, iya, iya. Nah, berarti artinya kita sebagai nasabah atau sebagai trader, kita harus lebih jeli ya, Pak ya, melihat broker-broker yang ada di Indonesia ya, Pak ya. Seperti itu ya. That's why kenapa Yes, Bapak yes, yes. merekomendasikan kita investasi di knowledge, supaya ibaratnya kita Ya, bermain di tempat yang tepat gitu ya, Pak ya. ya, ya. Oke, oke. Betul, betul, betul. Iya, iya. Nah, Pak, lanjut lagi nih, Pak. Tadi kalau kita udah bicara soal broker, nah sekarang saya sering kali dengar selentingan, katanya kalau investasi forex memang cuannya besar, tapi resikonya juga besar, Pak. Nah, ini bener nggak sih, Pak, bahwa resiko dalam dunia forex atau trading forex itu segitu besarnya, Pak? Is it true, Itu Pak? tergantung strategi dan knowledge kita gitu ya. Mhm, Kalau kita tidak paham apa-apa, ya mhm, pasti resikonya besar udah kayak gambling, ya kan. Tapi kalau kita udah ada pasang strategi, udah pasang know-how, kita juga research cari tahu keamanannya dan ininya. Jadi belajar aja nggak ada salahnya untuk belajar, ya kan. mhm. Dan juga sama, kadang-kadang kayaknya menarik nih, katanya mungkin saya taruh uang kecil dulu coba. Ya kan, tarik Oke. uang kecil dulu nih coba, Mhm, ya kan, gimana? mhm, Oh ternyata mungkin oke, kita mau kasih waktu atau kita mau tambah, ya kita bisa atur, ya kan, biar mhm. piramid itu tercapai. Kalau itu hilang, ya nggak apa-apa, kan masih ada yang ini gitu. Jadi Oke. lebih ke seperti itu sih yang boleh saya saran gitu loh. Jadi Mhm, buat saya sih tergantung knowledge and experience dan strategi, ya kan. mhm, Jadi itu bisa kalau resikonya bisa di-manage dengan baik, sebenarnya itu oke. Tapi kalau kita tidak paham manage resiko, ya itu belajar mhm. kan, masih belajar, bisa salah-salah, bisa Iya. kalau salah ya rugi kan. Jadi kita bisa atur stop loss dan lain-lain gitu. Ya. Iya, iya. Oke. Nah, sambil kita ngobrol juga mungkin kalau buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung chat ya, Pak ya, bisa langsung komen ya, Pak ya, di bagian Boleh, bawah boleh, dan boleh. IG story. Nah, Ya, ini ada beberapa pertanyaan juga, nanti kita akan sesi Q&A terakhir ya, Pak ya. Nah, kalau tadi oke, kita sudah kalau bicara ada ya. soal resiko, manajemen resiko, tapi tadi Pak Joni juga sempat membahas mengenai money management. Nah, Pak boleh Hmm. jelaskan nggak, Pak, dalam dunia trading forex, manajemennya tuh pengaplikasiannya seperti apa sih, Pak? Oke, tergantung strategi yang mau dijalankan, kan bisa banyak strategi, bisa swing trade, bisa bisa apa tuh namanya, aku yang cepat-cepat keluar masuk itu ada trade, aku lupa, Mhm. aduh istilahnya aku lupa ya, itu cuman cepet-cepet trading dikit Oke. keluar trading keluar, jadi Iya. untung dikit keluar untung dikeluar gitu loh. Mhm. Jadi itu Mhm. juga ada strategi seperti itu gitu ya. Nah, Mhm. jadi gini, um, tergantung strateginya. Tapi rule of thumb adalah jangan semua taruh peluru kamu di satu satu langsung gitu loh ya. Jadi Oke. itu Mhm. tetap tetap mesti ini ya. Jadi lebih seperti itu ya. Jadi rule of thumb-nya Mhm. ada yang bagi sampai 5, Mhm. ada yang bagi sampai Oke. 10 ya kan. Jadi contoh pelurunya dia siapin 10, dia siapin 20. Makin banyak peluru berarti kan salah arah kan kita masih bisa nembak lagi, bisa Iya, balikin lagi iya. gitu. Jadi Mhm. ini Right. gitu. Makin banyak scalping tadi. Mhm. Scalping itu yang untung dikit keluar, untung dikit keluar. Jadi Oke. Main tidak cepet cari untung gitu ya, Pak besar. ya? Jadi kadang Mhm. jadi ada istilahnya ada yang swing, ada Mhm. yang range, ada berapa strategi trading ada. Mhm. Scalping yang untung dikit keluar gitu. Itu Mhm. juga ada strategi beda-beda. Hmm. Oke, oke. Ada juga kalau nggak saya nggak salah ada istilahnya floating ya, Pak ya? Bener nggak, Pak? Dalam dunia Bisa ada forex. floating trade. Kalau floating lebih ke belum close transaction. Jadi itu floating Oke. sampai besok hari. Itu Artinya besok hari gantung gitu gitu, Pak loh. ya? Jadi Belum di nginep, close. Heeh. gantung nginep, Oke, oke. nginep. Heeh. Jadi Dengan harapan biasanya besoknya karena bisa untung gitu ya, Pak ya? nah, Kalau jadi floating itu. kalau forex kan Mhm. ada bunga, kan selisih Oke. selisih selisih falas ada bunga. Mhm. Ya. Bunga itu kalau nginep satu hari berarti Mhm. kan
ada beban bunga, tergantung beli atau jual, ya kan? Ada beban bunga. Bebannya bisa positif, bisa negatif, yang benar ya. Yang benar itu bisa positif, bisa negatif. Dia punya itu sebutnya bunganya sebutnya, aduh, tiba dia ngeblank. Tadi itu ada bunga ya kan, ada bunga. Nah, jadi bunga itu bisa positif bisa negatif ya, benar kan? Kan posisi buy sell bunga yang berbeda kan posisi beda. Nah, tapi seringkali kalau pokoknya ini pasti kena fee, nggak peduli posisinya apapun. Nah, itu saya udah feeling kayaknya bukan lempar ke internasional tuh. Iya. Betul. Oke. Nah, terus ada juga Pak, tadi kita bicara soal manajemen risiko, money management. Nah, biasanya orang nih kalau misalnya mau memutuskan untuk trading atau investasi, pasti akan bertanya BEP-nya atau kapan sih dapat cuannya gitu kalau misalkan trading di Forex. Nah, itu gimana Pak bisa menjelaskan kepada teman-teman di sini? Nah, kalau trading sendiri, enaknya adalah biasanya brokernya lumayan liquid. Kalau kita profit, kita mau WD biasa 2-3 hari harusnya udah bisa cair ya. Jadi itu cukup oke. Jadi itu tergantung strategi masing-masing. Again, money management-nya, dengan financial management-nya, apakah mau tarik, ada yang jago, cuma tiap hari dapat 2-3 juta, udah keluar, 2-3 juta, mungkin buat hari-harinya dia. Ada yang mau di-rollingin, muterin juga ada. Jadi tergantung strateginya. Jadi itu otomatis cuannya otomatis beda dengan strategi yang berbeda itu. Ya. Jadi itu. Oke, ada satu pertanyaan nih, saya coba jawab ya. Boleh Pak Joni. Forex, silakan. Forex, apa yang liquid pasar saat ini? Kita masuk pasar yang mana saat ini? Jadi gini, Forex boleh bilang cukup liquid, jual dan belinya cukup, karena antara negara itu penggerakannya cukup liquid, kebutuhan dananya cukup besar. Jadi ini sebagai gambaran aja. Dunia Forex itu market cap-nya setiap hari itu 7 triliun dolar. 7 triliun dolar ya Pak ya? Wow. Ya, kurang lebih. Nah, market gambaran ya, market Amerika is only a fraction of that. Nggak nyampe. Paling I think about 500 billion or something like that. Nah, Indonesia is around 50 billion US dollar. Ya, ini sebagai gambaran aja ya. Iya. Warren Buffett. Ini Warren Buffett ya. Waktu sebelum pandemi, uang nganggurnya, uang yang di rekening bank liquid ya, yang belum beli saham, itu 122 billion dollars. 120 billion dollars. Satu orang yang menguasai satu perusahaan, bukannya pemerintah, bukannya apa, dia satu orang punya perusahaan, dia melihat Indonesia 50 billion, dia punya 122, dia bilang, saya mau beli Indonesia, bisa loh. Iya. Wow. Ya, maksudnya gini, karena market Forex gede, susah dimanipulasi. The real market susah manipulasi, karena terlalu besar. Who have 7 trillion buat dimain-mainin? Nggak ada, ya kan? Orang terkaya paling punya tadi 100 over billion, ya kan? Itu orang-orang terkaya, ya kan? Kita lihat Forbes itu orang terkaya biasanya cuma over 100 over billion, itu udah seperti itu. Nggak sampai triliunan untuk buat dia goreng-goreng atau apa, nggak bisa. Jadi susah, agak susah. Dan negara punya kepentingan. Jadi kursnya dolar nggak mungkin ketinggian, pasti ada strategi. Yen juga nggak mau yen kemahalan karena dia mau ekspor. Jadi ada kepentingan negara untuk ada cadangan reserve buat menahan supaya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Iya. Oke. Wow. Artinya dengan transaksi sebesar itu sebetulnya berarti peluang untuk cuannya juga besar sekali ya Pak ya sebetulnya ya. Yes. Itu the biggest investment bankers, JP Morgan, Morgan Stanley, they trade Forex very professionally. Dan kalau kita ada kesempatan melihat cara mereka trading dengan proprietary fund dan macam-macam, dan kita lihat cara kita trading itu kayak bambu runcing lawan machine gun. Agak ironis. Mereka ya, punya ya? alat jauh lebih canggih. Jadi it's not easy. It's not easy. Ya, jadi itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan nih, saya coba jawab. Boleh Pak Joni, silakan. Cara belajar trading sendiri, copy trade atau apa Pak? Kalau yang mau selain dummy account, ya kan, cara belajar ya. Gini, pertama ya saya saran sih invest in workshop knowledge atau baca buku dan dummy account dulu, latihan dulu ya kan, itu dulu. Nah, setelah itu baru mulai boleh coba-coba untuk
account kecil dulu, account micro, account mini, biar latihan dulu, biar bener nggak analisanya mulai tajam ya kalau buat trading sendiri ya. Jadi itu sih boleh sarannya seperti itu ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, satu lagi. Lebih aman main sendiri atau lewat broker? Kalau kita masih gini, kita harus buka account sama broker. There's no other way. Iya, Harus buka account sama broker. Itu fungsinya broker. Jadi itu fungsinya broker ya kan, itu ada aturannya. Jadi memang harus buka account sama broker. Nah, terserah mau broker manapun, terserah mau lokal, internasional, itu banyak sekali broker ya kan. Dan juga ada ratingnya juga, ada review-reviewnya juga dan lain-lain. Oke, jadi itu satu ya. Nah, berikutnya adalah apakah mau trading sendiri ya kan? Kan mau broker kan buka account. Mau trading sendiri atau di tradingin sama orang lain? Mungkin jawabnya seperti itu. Ya kan? Betul. Tergantung skill Anda. Kalau kita masih newbie, nggak ngerti apa-apa, mungkin kita bagi-bagi. Ada yang trading sendiri, belajar-belajar, kecil-kecil. Ada juga titip orang lain sambil belajar caranya dia gimana. Ya, itu ya mau itu copy trade, mau itu robot, terserah. Jadi itu bisa belajar seperti itu. Karena waktu awal-awal, pasti kita belum mahir. Kalau kita pakai uang sendiri, itu resiko besar. Ya, dan kita pasti nggak berani taruh terlalu besar. Kalau kita besar-besaran, malah resiko terlalu besar. Jadi, kalau udah jago, udah hebat, udah mahir, ya mainin sendiri. Karena udah ngerti, udah tahu, ya kan? Udah mahir. Kalau belum mahir, asal nabrak nanti kita berantakan gitu. Sama prinsipnya kayak kita mau nyetir mobil sendiri atau mau naik taksi. Kalau kita belum pengalaman nyetir, terus coba nyetir sendiri, akhirnya nabrak. Iya, betul, Pak. Ya, lebih gampang kita naik taksi, bayarin orang nih nyampe gitu kan tujuannya. Iya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Kita masih ada 10 menit lagi nih. 10 menit ya. Gak berasa ya, Pak ya? Kayaknya baru mulai tiba-tiba udah mau saya aja. Baik, Pak. Nah, ini ada satu lagi, Pak. Ibaratnya stigma yang sering-sering saya dengar dari teman-teman sepergaulan gitu ya. Ada yang sering mengatakan bahwa Forex itu sama dengan judi, Pak, katanya. Jadi kalau kita trading di Forex itu sama dengan kita judi legal gitu. Nah, menurut pendapat Pak Joni, gimana, Pak? Benar nggak bahwa Forex itu sama dengan judi, Pak? Oke. Saya tidak setuju karena kalau kita paham benar, yang ngomong seperti itu biasanya nggak mau bayar buat workshop, nggak mau belajar, nggak mau belajar seminar, jadi langsung ya kayak judi karena tidak tahu apa-apa. Ya, jadi gini, bukan cuma forex, apapun juga kayak judi. Maksudnya apa gini? Pernah nih kemarin-kemarin ada lagi trennya tuh lawan si apa tuh yang Avenger itu apa yang banyak batu cincin tuh apa tuh? Thanos. Si Thanos ya. Kan kita banyak tuh batu cincin bacin ya kan? Ya kan banyak batu cincin kan. Nah, itu banyak yang maaf kata rugi. Ya. Batu akik ya, Pak Dia ya? asal beli aja. Batu akik. Ya. Ya, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, asal beli dengan harap jual lebih mahal, untung. Buat saya itu juga gambling. Ya kan? Orang asal beli properti nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti ini situasinya gimana, itu juga gambling, sama. Ya karena nggak ngerti apa-apa, mau dapat keuntungan, harapin dapat keuntungan. Jadi prinsip sama. Kalau kita udah ngerti dan bisa manage resiko, itu udah bukan lagi gambling, kan udah konsisten. Loh, kalau gambling kan kadang menang, kadang enggak kan? Kalau kita punya strategi untuk terus menang, berarti kan bukan lagi gambling. Professional yang gambler, karena mereka punya strategi, mereka menang terus. Ya, jadi sebenarnya menurut saya pemikirannya seperti itu, ya kan? Nah, itu kalau real forex ya. Hanya kalau di Indonesia, karena banyak fungsinya sebagai bandar, brokernya, LP-nya, memang mirip kayak gambling. Menarik nih, Pak ya, kalau bicara soal trading di dalam negeri sendiri ya, Pak ya. Challenging, tapi ada beberapa pemain berusaha merubahnya, tapi nggak gampang. Memang stigmanya terlalu kental dan mayoritasnya masih belum mau berubah. Itu yang jadi challenge buat para pemain di industri. Iya. So artinya juga buat teman-teman di sini yang ibaratnya mau masuk dalam dunia trading forex gitu ya, artinya kita memperlengkapi dengan skill knowledge ya, Pak ya, untuk supaya kita tidak masuk ke dalam area gambling gitu ya, Pak. Seperti itu ya, dengan knowledge, artinya kita bisa menyusun strategi dan juga kita memiliki manajemen resiko, money management, seperti itu ya Pak, sehingga kita nggak bisa lagi dibilang bahwa itu is a gambling karena kita we have knowledge for that ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Oke, baik. Nah Pak, mungkin terakhir Pak, kalau saya boleh tanya,
ada nggak sih Pak tips-tipsnya supaya kita bisa berhasil atau sukses dalam trading forex Pak? Nah, tipsnya Oke, nih, Pak. satu kan mau belajar dan mau coba, ya kan intinya gitu, mau belajar dan mau coba. Soalnya trading style-nya beda-beda. Setiap Oke. style punya style tertentu. Saya udah ketemu berapa trader yang jago-jago udah gini, dia beli rumah, sekolahin anak, beli apartemen, apa semua dari trading forex. Jadi, Oke. does it make money? Yes, ya kan? Bukan cuma dari ngajar doang. Banyak, maaf kata, banyak guru-guru yang ngajar tuh dapat duit dari ngajar, bukan dari trading. Bukan dari trading forex ya Pak ya, tapi dari ngajar kasih course-nya ya. Betul, dari banyak yang dapat duit dari ngajarnya. Jadi kita mesti pilih-pilih ya kan. Nah, kita belajar, kita coba latihan dan menemukan trading style yang cocok buat Anda gitu. Jadi setiap trading style beda, ngalamin hal yang berbeda. Ada gini, trading itu kan ada picu-picu jantung, deg-degan, itu kontrol emosi, kontrol disiplin, baca strategi, itu butuh menemukan trading style yang cocok dan tekunin dan pertajam analisa seperti itu. Dan gini, seberapa tajam analisa it's still calculated guess. Itu masih tebak-tebakan yang terhitung. Jadi masih banyak belum tentu akurat gitu loh. Ya, ya. So balik semuanya pada hasilnya adalah balik ke real marketnya Pak ya. Market akan seperti apa gitu ya di hari kita trading ya. Kayak contoh nih, waktu 4-5 tahun kemarin, siapa yang menyangka Trump bisa menjadi presiden? Betul Pak. You never know. Iya, pada banyak yang milih Hillary Clinton waktu itu Pak ya. Betul, udah yakin dia akan menang ya kan. Nah, ini lagi US election lagi nih. Yes. Joe Biden dan Donald Trump. Ya, ini katanya mendekat, katanya ada yang declare dia udah menang dan lain. Itu pasti impact. Nah, jadi banyak trader yang profesional sekarang nggak berani trading. Terlalu volatile, anything can happen. Dia nunggu dulu hasilnya baru dia trade. Ya itu contoh. Ini contoh dari banyak hal yang tidak pasti itu bisa benar-benar merubah impact ekonomi dan cara negara berdagang. So issue ataupun news yang terjadi di negara-negara itu akan mempengaruhi juga Pak ya untuk volatility-nya dari trading forex ini ya Pak ya. Seperti Bapak bilang tadi ketika hari ini lagi US election pemilihan presiden US itu pengaruh banget ya Pak ya impact-nya ya. Jadi kalau boleh saya ceritakan sebenarnya forex itu ada pola ya kan, ada kan market Australia buka dulu, baru lanjut Asia, baru lanjut kan Eropa, baru lanjut Amerika, baru Australia buka lagi kan dunia kan muternya seperti itu kan. Nah, jadi gini, setiap kali dia buka otomatis trader di negara itu jual beli transfer apa, jadi otomatis ada demand supply and demand-nya langsung ada kebaca. Berarti Australia lagi butuh apa atau Australia lagi jual apa kan otomatis kan dengan negara ini tekanan supply demand-nya bisa kebaca. Nah, baru Eropa, Asia baru ke Eropa ke Amerika. Itu pasti ada pattern satu. Nah, ini kita tahu bahwa kita ada dua hemisfer, Northern Hemisphere sama Southern Hemisphere. Jadi hemisfer itu apa ya? Kutub utara dan kutub selatan, kan? Nah, kalau bulan 12 Desember itu kutub utara lagi winter. Kalau bulan Juni, Juli, itu kutub selatan yang lagi winter. Saya kan di Australia. Australia itu winternya bulan Juli. Bulan Juni itu winter. Nah, jadi gini. Ini kan tahu negara dagang nih. Kita ini sebagai gambaran aja. Kalau tahu ini lagi bulan-bulan, sekarang kan November nih. November nih. Betul. November mau masuk ke Desember nih, kira-kira ya. Negara mana yang pasti butuh minyak sama batu bara? Karena winter. Iya, berarti yang lebih northern ya? Iya, utara ya. Eropa, Amerika, ya kan? Itu pasti butuh tuh. Mereka pasti beli daripada negara yang supply. Salah satu apa? Australia. Australia supply coal. Ya kan? Otomatis demand. Orang pasti mau beli dolar Australia atau apa supaya beli coal-nya. Nanti pas di sini lagi winter, pasti butuh apa nih dari negara lain untuk bisa melewatinya. Jadi kebaca lagi, tren atas penggerakan supply demand itu bisa kebaca. Itu dimanfaatin oleh trader supaya dapat profit. I see. So, kondisi yang seperti itu ya Pak ya, yang dibaca oleh para pelaku trader untuk bisa memanfaatkan ya Pak ya. Ini simplified. The real one ada data unemployment rate, data ekonomi ini, data hutang, banyak data-data yang pas umumin, wah impact gitu. Betul. Saya jelasin perdagangan antara ini kan simple, winternya kan beda, otomatis kebutuhan beda dan supply demand jadi otomatis beda gitu. Analogi simpelnya seperti itu ya Pak ya.
Ya. Ya. Oke, Pak. Nah, kalau balik lagi ke topik, Pak, kalau ibarat cuan melalui trading forex, mungkin Bapak boleh merangkum Bapak pembicaraan kita hari ini. Kayaknya saya nggak tahu nih kita berapa menit lagi ya, kita mau habis. Nggak tinggal berasa tinggal banget ya, 3 Pak. menit lagi. Jadi 3 menit intinya lagi gini, ya. thank Iya, you iya. banget nih Pak Andri untuk sharing-sharing tanya-tanya. Jadi Ya. intinya satu, Ya. apapun investasi itu kita harus belajar dan Ya. persiapan dulu financial management. We only invest yang kita bisa hilangkan. We Ya. don't invest dana darurat, dana yang kita butuh itu jangan, itu jangan. Ya. Jadi kita harus disiplin, ya kan? Nah, jadi itu prinsip itu harus dijalankan, sangat disiplin harus dijalankan. Next, belajar, banyak eksperimen, jangan banyak kehati-hatian untuk bisa melangkah, ya kan? Jangan don't put all your eggs on one basket. Jangan semua taruh di satu keranjang. Nanti pecah keranjangnya kita juga hancur. Jadi kita harus bagi-bagi pundi, bagi-bagi diversifikasi, ya kan? Nah, jadi itu nanti bangun piramid supaya mengatur yang aman di bawah, yang medium yang tengah, terus yang high risk itu di atas. Kita kelola itu. Kalau high risk ini hilang, yang ini bisa dapetin lagi bulan depan, tahun depan. Jadi nggak gitu sakit hati. Jadi kita manage seperti itu. Nah, udah manage financial management, baru kita pilih broker yang benar. Kita pakai tadi kan ada MT5 atau aku udah cerita banyak cara untuk menilai broker yang baik. Cara ya lebih aman lah. Banyak broker yang nawar MT5. Kenapa harus MT4 gitu kan? Udah jelas MT4 ada rawan dimanipulasi. Mending kita ke MT5 aja udah pasti nggak bisa dimanipulasi kan, lebih ya, why not, ya kan, fasilitas lebih bagus, ya kan. Lebih itu sih berapa tips yang bisa saya kasih. Ada berapa tips yang lain. Jadi yang MT5 udah cukup menggambarkan itu. Kalau udah MT5 kayak kemungkinan besar udah agak sulit, dan pengawasnya izinnya apa dan lain-lain itu supaya kedepannya lebih oke. Nah, habis itu belajar strategi yang sesuai, yang cocok. Belajar apapun nggak bisa cuma satu hari itu, coba nggak cocok hilang, nggak butuh bisa, ya, Pak, ya? pemahaman, butuh mastery, butuh ini baru bisa inikan bahwa mau lanjut atau enggak, karena itu jadi style. Jadi saya karena udah sering trading, saya menemukan style saya seperti apa. Saya nggak bisa mantau lama-lama, jadi saya lebih prefer investment style, ya, lebih ke long term, lebih ke risk management gitu, seperti itu, ya. Iya. Jadi itu sih berapa rangkuman. Disiplin. Oke. Iya, harus sadis, sabar dan disiplin, betul. Iya. Thank you banget nih Pak Joni, nih saya jadi banyak dapat knowledge. Teman-teman di sini juga yang ibaratnya baru mau masuk dalam dunia trading forex, kita jadi paham ya bagaimana cara memulainya, step by stepnya, apa yang harus diperhatikan. Wah. Oke. Itu ada yang nanya Pak, lebih low risk kalau day trading atau swing trading? Ya, kamu jagonya di day trading atau swing trading? Ya. So masing-masing trader nanti, ya, masing-masing trader punya specialty-nya masing-masing, ya kan? Ya kan? Jadi punya specialty masing-masing. Jadi ada yang dia sukanya swing trading karena dia analisa trading jago. Terus ada yang juga jago, contoh scalping, karena dia punya sistem atau apa, scalping jago. Kita tidak bisa bilang ini lebih bagus daripada ini, enggak, kan tergantung stylenya masing-masing. Oke, jadi kita harus mengenai diri kita sendiri, Pak, ya. Kita lebih kemana arah stylenya, ya. Iya. Good answer, Pak. Oke. Wow, sudah jam. Soalnya saya ketemu orang yang profit di scalping, saya juga ketemu orang yang profit di swing atau profit di ranging. Iya, jadi artinya dua-duanya baik ya Pak ya sebetulnya ya. Baik. Iya. Oke, Pak. Dua-duanya baik tergantung kemahirannya. Ya. Jadi ya intinya seperti itu. Yes, in forex ada kok yang make a living, benar-benar hidup dari itu, fokus dia full time. Aku kenal berapa teman yang memang full time forex trader gitu. Memang benar bisa jadi mata pencarian, bisa full time, bisa aja part time sampingan, dia bisa copy trade atau dia pakai robot atau apa yang masih menguntungkan juga bisa, ya kan? Juga ada, atau pakai mem, ya kan, pakai jasa profesional. Biasanya tuh jasa profesional tuh butuh modal cukup besar. Biasa bank-bank besar, JP Morgan itu pakai jasa profesional seperti itu. Jadi itu kalau bisa menemukan pakai jasa itu dengan murah itu jarang sekali, ya. Jadi itu bisa yang bisa dipakai, ya. Itu berapa, coba aja yang mana yang cocok. Kemarin kita lagi ngobrol sama
itu Bapepti lagi mau bikin peraturan buat copy trade sama peraturan buat sentra dana. Sentra dana mirip-mirip kayak mutual fund tapi buat di Indonesia yang bisa buat forex dan lain-lain. Oke. Jadi ini peraturannya katanya udah akan keluar, mungkin Januari mungkin akan dijalankan gitu ya. Ya. Oke. Sepertinya sudah semua ya pertanyaannya kejawab nih ya hari ini ya. Kira-kira ya. Oke. Ya. Kalau gitu rangkuman seperti itu ya kan. Teman-teman intinya jangan berhenti belajar. Jangan even orang udah mahir yang udah profesional tetap dia terus belajar. Soalnya dia bilang market berubah terus. Ya kan, market berubah terus, ini berubah terus, dia berteman terus, network terus, tambah informasi, tambah kenalan terus, karena dia terus mengawasi gitu. Dan kadang-kadang ya ada yang sampai malam, sampai tengah malam, tergantung timingnya ada di mana, tradingnya ada di mana, strateginya di mana. Jadi ya memang harus sungguh-sungguh dan harus fokus gitu ya, seperti itu. Nah, jadi jangan menyerah, jangan takut, banyak open mind, banyak belajar, mencari tahu, dan uji coba, dan enjoy your fruits of labor, fruits of testing. Oke? Selamat memburu cuan di forex ya. Iya. Oke. Tentunya dengan bekal dengan Pak Joni. Thank you so much ya Pak. Mungkin semoga ada sesi selanjutnya. Kalau banyak yang minta di sesi selanjutnya, baru kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap Pak Joni. Thank you so much. Sampai ketemu. Mari. Thank you Pak Joni. Oke. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.